Balik lagi di Serbuk di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, oke. Saya sapa dulu yang sudah bergabung di 0855420912. Ada Pak Kusoro ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karangjopo hadir nih Serbuk ya, hadir di Serbuk di Unratabat katanya. Apa coba Unratabat itu? Universitas Radio Kota Batik. Waduh. Kok nggak enak banget ya? URKB nggak enak banget ya. Unirakoba kayak ini ya. Universitas Radio Kota Batik Unirataba. Susah. Semangat matur nuwun Mas Ribut. Oke, siap. Semangat juga untuk Pak Gusoro yang malam hari ini masih kiyeng itu apa ya? Semangat juga untuk nyimak kita. Mas Takim balik lagi bergabung di 0855420912 ikut komen. Kita dijajah Belanda lama, tapi bahasa Belanda tidak melekat pada kita. Juga keturunan Belanda yang tinggal di Indonesia kok hampir tidak ada yang keturunan Belanda yang tinggal di Indonesia sebenarnya banyak. Jangan salah ya. Kenapa bahasa Belanda tidak melekat? Karena memang bahasa Belanda itu ya ada aturan dulu. Itu bahasa Belanda memang tidak ingin diajarkan ke orang-orang pribumi gitu. Sekalipun kalau saya sih sempat mendapatkan mata kuliah bahasa Belanda, tapi ya cuma 100 meter ya. Ini ada ini nih. Apa ini? Usulan lagi nih, Unraba katanya. Universitas Informasi Negeri Radio Kota Batik. Aduh, susah banget ya. Aduh, terserah Anda deh, serah-serah Anda aja deh ya. Yang mau ngasih sebutan bahwa RKB itu akhirnya jadi universitas. Amin ya. Ya siapa tahu ya. Kemudian Kota Pekalongan punya kampus negeri ya kan. Saya rektornya. Berharap. Oke. Lanjut lagi di perjalanan Serbuk ini di bagian berikutnya. Sebentar, saya cek juga WA di HP saya. Kelihatannya biasanya ada nih yang tiba-tiba japri gitu ya. Kalau mau WA tanggapan ya, kasih tanggapan di 0855420912 aja, jangan ke WA saya. Nanti nggak kebaca ya. Oke, ada yang japri dititipi 50.000. Oke deh ya. Alhamdulillah dapat 50.000 malam hari ini. Mas Eno sebelah hadir juga. Ya Allah, 50 nanti 100 itu buat beli bensin, 50 buat beli makan. Ada nggak yang mau ngasih lagi? Oke, pajak warisan, perkebunan kopi, dan situasi Kedu. Ini bagian berikutnya. Masalah seputar sewa tanah tercermin di daerah-daerah yang baru dianeksasi. Di sini isu utamanya adalah pajak yang diberlakukan Raffles di tahun 1812 sampai 1813. Secara teoritis, pajak itu dimaksudkan untuk memberi keuntungan bagi penduduk pribumi dengan membebaskan mereka dari kerja paksa atau kerja rodi dan kerja bakti lainnya agar mereka mampu membayar pajak tanah saja. Tujuan Raffles adalah untuk memberi kepada para petani Jawa kebebasan dalam memilih apa yang akan mereka tanam dan kebebasan dalam berproduksi. Akan tetapi, karena tidak ada survei atau penelitian tentang batas-batas tanah milik dan pengumpul pajak yang terlatih baik, maka kewajiban pajak itu sering dibebankan dengan tidak adil kepada penduduk. Harapan bahwa pajak dapat dibayar dengan uang tunai, bukan dalam bentuk barang, dalam kenyataannya sering meleset.
Ekonomi kaum petani Jawa umumnya berbasis barter. Dengan demikian, inisiatif Raffles tersebut kian menjerumuskan kaum tani Jawa semakin jauh ke dalam cengkeraman para rentenir Tionghoa setempat. Sementara itu, di saat yang sama, penyalahgunaan sistem pajak Jawa yang lama masih berlaku. Bagaimana tidak? Pajak tanah itu sendiri hampir pasti selalu dipungut oleh pejabat-pejabat Jawa. Banyak dari mereka adalah bekas pejabat pemerintahan keraton yang selalu menuntut pelayanan lebih secara tradisional dan bila perlu dengan pengambilan paksa. Persoalan ini paling mencolok terlihat di Kedu, daerah yang pernah menjadi salah satu daerah tanah jabatan keraton paling makmur di Jawa Tengah. Kedu merupakan daerah di mana pada masa setelah 1816 dibuka sejumlah perkebunan kopi yang sangat luas. Pada tahun 1827, luas areal tanaman kopi ini sudah meliputi hampir 3/5 dari seluruh dataran tinggi Kedu. Berkembangnya kebencian para petani penggarap di distrik Kedu disebabkan karena beratnya kerja rodi di perkebunan-perkebunan kopi yang nanti akan berakibat pada luasnya dukungan lokal bagi Diponegoro selama Perang Jawa. Putra termuda Bupati Semarang, Suro Adi Menggolo IV, yaitu Raden Masukur, membeberkan laporan yang begitu hidup tentang kesulitan besar penghidupan penduduk akibat gagalnya panen tembakau pada tahun 1823 dan hancurnya tanaman padi oleh hama tikus pada tahun 1819 dan 1822, sehingga penduduk terpaksa makan dedaunan dan rerumputan. Syukur mengingatkan, suatu pemberontakan rakyat akan meledak dalam tempo tidak lama lagi. Peringatannya ini menjadi kenyataan pada bulan Juli 1825, ketika sekitar 35.000 penduduk di selatan Probolinggo bangkit melakukan perlawanan massa setelah kegagalan total panen tembakau dan datangnya berita tentang pemberontakan Diponegoro di Yogyakarta. Target serangan mereka adalah orang-orang Eropa dan Tionghoa, pos-pos pajak tanah, gerbang cukai, serta rumah-rumah pengawas pajak dan pengawas perkebunan. Komunitas Tionghoa yang berdiam di situ harus lari menyelamatkan diri ke ibu kota provinsi, Magelang, dan ke daerah pantai utara Jawa. Di bagian berikutnya, Peter Carey memberi judul kecil Gerbang Cukai dan Dampaknya pada Perdagangan Regional dan Relasi Hubungan Etnis Jawa-Tionghoa. Kondisi menyedihkan etnis Tionghoa di Kedu Selatan pada bulan Juli 1825 diperparah oleh aspek lain dari kebijakan pemerintahan Eropa pasca 1816, yaitu monopoli gerbang cukai atau bandar. Dalam tempo hanya 12 tahun, yaitu antara 1812 sampai 1824, terhitung sejak Inggris masuk mengambil alih pemerintahan. Pendapatan dari bandar di wilayah Yogyakarta saja naik hampir 4 kali lipat. Kenaikan pendapatan ini didorong oleh menggeliatnya perdagangan regional pada periode pasca Giyanti. Selama 70 tahun yang damai sebelum pecahnya Perang Jawa, gerbang cukai dibangun di hampir setiap pintu masuk desa dan dusun. Van Zevenhoven, salah seorang komisioner Belanda yang ditugaskan untuk memeriksa kinerja pengelolaan gerbang cukai, berkesimpulan bahwa bandar itu bersama dengan Serikat Buruh Kuli Panggul merupakan dua momok terbesar bagi masyarakat petani Jawa sebelum perang. Ia melukiskan bagaimana seorang Jawa yang pergi ke pasar terpaksa harus mengantri berjam-jam sebelum barang muatannya diperiksa, dan jika kerbaunya selama menunggu merumput di tanah milik gerbang cukai, ia akan dikenakan denda.
Jika ia tak sanggup membayar denda itu, kerbaunya yang akan ditahan. Sehingga tidak jarang seorang petani terpaksa menyerahkan sebagian besar keuntungannya panen padi untuk menyewa kembali kerbau miliknya sendiri dari bandar setempat. Tampaknya praktik ini agak aneh juga ya. Tapi begitulah kesewenang-wenangan, ketidakadilan dalam ekonomi. Ya, kejahatan yang paling tidak kentara adalah kejahatan dalam ekonomi. Saat kaum petani itu menunggu dalam antrian panjang di gerbang cukai, hingga sering sampai harus bermalam, muncul godaan tambahan yang tak kalah gawat dan memperdaya, yaitu ronggeng, gadis-gadis penari, prostitusi, permainan judi kartu, dan candu. Semua ini dapat menguras lebih banyak uang mereka yang tinggal sedikit. Jika masih sedang kurang beruntung dalam berjudi kartu, seorang petani sering terpaksa sampai harus melepas pakaian dan menyerahkan uangnya yang terakhir. Untuk menutup biaya gerbang cukai, banyak pedagang kecil dan petani penggarap Jawa terpaksa meminjam uang dari kepala desa atau lurah mereka. Dalam kondisi seperti ini, sering seorang petani penggarap banting setir menjadi bandit atau kuli panggul di jalanan, ketimbang harus menanggung malu karena pulang ke desa dengan tangan hampa. Pengaduan kepada pejabat desa setempat soal perlakuan penjaga gerbang cukai yang sewenang-wenang biasanya sia-sia, sebab para pejabat desa itu sudah diberi uang sogokan, uang pesangon oleh bandar untuk tutup mulut. Satu-satunya cara bagi wong cilik untuk dapat membalas dendam pribadinya pada penjaga gerbang cukai adalah dengan meminta bantuan para bandit dengan cara mengompori mereka untuk mencuri, menjarah, dan bila perlu membakar bandar itu. Kasus-kasus kemalian hingga kebakaran dengan sengaja sering terjadi di tahun-tahun sebelum Perang Jawa. Nilai barang-barang milik gerbang cukai jalan yang dicuri naik hingga 10 kali lipat antara 1817 sampai 1824. Situasi menjadi kian mengenaskan menyusul pecahnya perang ketika semua gerbang cukai di Yogyakarta habis dibakar dan komunitas Tionghoa mengalami penganiayaan besar mulai dari Banyumas hingga Madiun. Dalam tahun-tahun sebelum perang, pembalasan gaya rakyat semacam ini sering malah menuai bencana lain. Desa-desa tetangganya sering terkena getah, harus membayar sejumlah ganti rugi menurut peraturan hukum pidana Jawa. Jumlahnya dapat mencapai hingga 2/3 dari nilai barang yang dicuri, ditambah harga darah, diat untuk korban yang terbunuh jika perkara kejahatannya tidak dapat dituntaskan. Jumlah ini akan berlipat 2 kali jika korbannya adalah etnis Tionghoa. Dihadapkan pada ancaman yang terus-menerus, para penjaga gerbang cukai mulai mengorganisir tentara pribadi mereka sendiri, berupa para pengawal dan tukang pukul yang beberapa di antaranya direkrut dari bekas sepoi Benggala. Hal ini menambah lingkaran setan kekerasan di daerah-daerah pedesaan menjelang pecahnya Perang Jawa. Pemerintah kolonial Eropa juga sadar akan dampak buruk dari pintu gerbang cukai itu dan berusaha mereformasinya. Inggris menghapus bandar sepanjang Bengawan Solo dan Kali Berantas pada Februari 1814 dan Belanda mengikuti langkah ini di Kedu tahun 1824. Tahun yang sama ketika Van der Capellen menunjuk tim komisioner beranggotakan 3 orang yang dipimpin oleh Residen Surakarta dan Yogyakarta untuk menyelidiki kinerja gerbang cukai. Saat melaporkan hasil kerjanya pada Oktober 1824, komisioner itu
merekomendasikan penghapusan segera semua pos-pos bea cukai di dalam suatu wilayah, seraya mengusulkan agar pemerintahan Eropa membayar ganti rugi atas pendapatan yang hilang dengan menganeksasi provinsi-provinsi di wilayah barat, yaitu Bageland dan Banyumas. Mereka juga mendesak agar semua penduduk etnis Tionghoa di daerah itu diperintahkan untuk pindah ke ibu kota kerajaan dan tidak boleh ada pendatang baru etnis Tionghoa yang diizinkan masuk lagi. McGillivray, salah seorang komisioner, meringkasnya begini. Di mata para komisioner, hanya karena sifat penduduk pribumi yang lemah lembut dan suka damai, orang Belanda terperdaya dengan pandangan bahwa mereka beruntung bisa menggarap orang Jawa yang dapat mereka tindas lewat sistem gerbang cukai yang dapat berlangsung begitu lama. Dan mereka menutup laporannya dengan suatu prediksi ramalan yang sungguh menakutkan. Kami berharap mereka, orang Jawa, tidak akan bangun dari tidur lelapnya, sebab kami sudah memperhitungkan sebagai sebuah kepastian bahwa jika gerbang cukai diizinkan berlangsung lama, saatnya tidak lama lagi orang Jawa akan bangkit dengan segala keberingasannya. Pemerintah kolonial justru menganggap sepi peringatan penting ini. Meningkatnya angka keuntungan sampai hampir 3 kali lipat dari gerbang cukai hasil bumi Yogyakarta antara 1816 hingga 1824 telah membutakan mata mereka atas kenyataan bahwa keberadaan bandar itu nyata-nyata telah menumpukan kegiatan perdagangan. Ketika menulis pada November 1824, hanya 2 bulan setelah mengambil alih gerbang-gerbang cukai yang menguntungkan di Bantul dan Jatinom di selatan Yogyakarta, penjaga gerbang cukai Tionghoa setempat melaporkan bahwa ia telah bangkrut. Musim kemarau yang panjang dan ganas telah menghancurkan panen kapas, sementara bahan pangan kebutuhan pokok lain pun menjadi langka. Harga beras melambung tinggi, tetapi perdagangan sama sekali tidak bergerak karena tutupnya pasar-pasar setempat. Dalam bulan-bulan yang mengenaskan sebelum meletusnya perang daerah pedalaman Jawa Selatan Tengah menjadi tempat yang wajib diwaspadai karena syarat teror dan kekerasan. Gerombolan bersenjata beraksi tanpa sanksi hukum. Aksi-aksi pembunuhan meluas dan aktivitas sehari-hari petani, penggarap pribumi berada di bawah sorotan mata-mata penjaga gerbang cukai yang ditaruh di berbagai jalan desa untuk memastikan mereka membayar cukai atau tidak. Orang Tionghoa sendiri pada dasarnya bukanlah penindas. Sebelum pemerintah Belanda pasca 1816 menaikkan tuntutan fiskalnya ke tingkat yang tidak bisa ditoleransi lagi, beberapa orang Tionghoa seperti Lipsing, penyewa tanah kerajaan di Wirosobo, Jawa Timur, dilaporkan sebagai majikan yang lembut dan murah hati yang di bawah komandonya Wong Cilik Jawa mau kerja bakti dengan senang hati karena tanah-tanah dan desa-desa di wilayah Lipsing dirawat dengan lebih baik daripada di tempat lain. Apa yang berubah dalam periode pasca 1816 bukanlah karakter orang Tionghoa, tetapi karakter rezim fiskal yang mereka layani. Dan untuk soal ini, pemerintah kolonial Belanda pasca 1816 harus bertanggung jawab penuh. Lalu, bagaimana dengan situasi lainnya? Nah, di bagian berikutnya, Peter Carey mencoba meneropong dampak dari candu monopolinya. Nah, seperti apa? Oke, ini namanya bab 8 ini cukup panjang. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya mau sapa terlebih dahulu Kriwil di Pagumengan Mas.
Nyimak aja Mas. Oke, siap. Takim di Ambok Kembang. Nah, kok mirip cukai rokok ya Mas? Bikin rokok sendiri dibebani cukai mahal sekali. Ternyata cukai adalah peninggalan penjajah Belanda. I don't know. No comment ya kalau itu. Oke deh, ditunggu komentar-komentar dari Anda. Silakan, Anda bisa sampaikan di 08554 ya, pokoknya di sini, hanya di sini, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif, Solutif. Oke, sambil saya turun minum dulu ya, istirahat dulu deh. Satu lagu dulu deh. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda.